dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 berisi tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu: pertama, menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik, menerapkan sikap toleransi pada perbedaan, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air, mempererat tali persaudaraan, aktif dalam kegiatan sosial, menjaga dan merawat lingkungan dengan baik, mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibinur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai peran serta untuk mengatasi berbagai masalah dalam membangun integrasi nasional. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara mentaati peraturan. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menerapkan sikap toleransi. Serta yang kelima yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional? Jawabannya yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan luar. Yang ketiga, berkembangnya etnosentrisme. Dan yang terakhir, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan strata penting dalam strata pendekatan? Menurut saya, strata penting dalam strata pendekatan merupakan tujuan yang sifatnya nasional dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras dan golongan, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu: 1. Tidak membeda-bedakan suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran atas pentingnya integrasi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan strata penting dalam strata persyaratan? Yaitu, tujuan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara. Tujuan tersebut dapat ditempuh melalui 3 strata pendekatan, antara lain: 1. Mutlak, 2. Penting, 3. Pendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Falah dari kelas 10 IPS 1. Aspek-aspek sosial yang ada di Indonesia yaitu budaya, masyarakat, adat istiadat, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, dan ideologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau akidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, diciptakan demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesempatan bersama. Berikut adalah asas-asas dalam wawasan Nusantara. Asas kepentingan bersama. Asas ini digunakan ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Asas keadilan.
asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, serta asas kesetiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Asas-asas dalam wawasan Nusantara adalah 1. Asas kepentingan bersama, 2. Asas keadilan, 3. Asas kejujuran, 4. Asas solidaritas, 5. Asas kerjasama, dan asas-asas kesetiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialisme di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Alisira dari kelas 10 IPS 2. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Alisira dari kelas 10 IPS 2. Aspek kehidupan sosial Indonesia beraneka macam, yaitu penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia antara lain. 1. Penduduk Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di timur, barat, dan selatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelas 11 IPS 5. Sebutkan dampak negatif globalisasi ekonomi, yaitu 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. 2. Penguasaan modal oleh negara asing. 3. Kesenjangan sosial. 4. Berkurangnya subsidi untuk rakyat. 5. Perubahan tata nilai dan sikap. 6. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang dampak buruk globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat, masuknya banyak tenaga kerja,
asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Parmana dari kelas MIPA 1, kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Menurut saya, asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. 1. Adanya ketergantungan negara berkembang ke negara maju. 2. Bisa memperburuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri. 3. Melimpahnya produk impor yang bisa membuat hasil potensi lokal menjadi kalah bersaing. 4. Menimbulkan konsumerisme atau gaya hidup yang boros di kalangan masyarakat. 5. Banyaknya tenaga asing yang masuk ke dalam negeri sehingga persaingan mencari pekerja menjadi lebih kuat. 6. Menimbulkan potensi terjadinya ketidakstabilan sektor keuangan akibat dana yang mengucur ke luar negeri lebih tinggi. 7. Adanya kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah yang berpendudukan padat. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, diapit oleh benua Asia dan Australia. Yang keempat, berada di antara dua samudra Hindia dan Pasifik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang dimaksud asas wawasan Nusantara adalah sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua atau seluruh warga Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasri Abia, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional? 1. Kurangnya toleransi antar golongan. 2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dengan gangguan dari luar. 3. Kurangnya penghargaan terhadap kemajembukan yang bersifat heterogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malsri Aulia, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri 1. Ancaman integrasi sosial dari dalam yang terdiri isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. 2. Ancaman integrasi sosial budaya dari luar, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sikap individualisme, munculnya sikap hedonisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1.
aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu ada 5 aspek kehidupan sosial. Yang pertama, budaya, yang kedua agama, 3 masyarakat, 4 politik, 5 adat istiadat, 6 norma, dan yang terakhir ideologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwinur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwinur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia yang beragam. Aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia ada beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama aspek budaya, yang kedua aspek agama, yang ketiga aspek masyarakat, yang keempat aspek politik, yang kelima aspek ekonomi, yang keenam aspek adat istiadat, serta yang ketujuh adalah aspek ideologi. Serta aspek-aspek kehidupan sosial yang ada di Indonesia dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek yang membahas tentang tatanan ekonomi yang ada di Indonesia, seperti tentang perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Serta yang kedua adalah aspek politik. Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur kepemerintahan. Yang ketiga yaitu aspek fisik. Aspek fisik yaitu berkaitan dengan geografi atau ilmu tentang bentuk muka bumi. Serta yang keempat adalah aspek budaya. Aspek budaya ini berkaitan dengan agama, adat istiadat, dan kebiasaan, serta lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapila dari kelas 10 IPS 4. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Adalah asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Agiani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu jawaban saya, aspek sosial meliputi faktor ekonomi, budaya, dan politik. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Contoh dari budaya dalam aspek sosial misalnya adalah keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik, menerapkan sikap toleransi pada perbedaan,
melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan pendapat aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Aspek kebudayaan material, 2. Aspek norma, 3. Aspek nilai-nilai budaya, 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi, yang kelima aspek kehidupan berkeluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam integrasi sosial. Menurut saya, yang pertama, menaati segala peraturan yang berlaku. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menerapkan sikap toleransi. Dan yang kelima, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apa yang dimaksud Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara adalah merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilani dari kelas 10 MIPA 3. Yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara yaitu sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. 5 aspek kehidupan sosial. 1. Budaya, 2. Agama, 3. Masyarakat, 4. Politik, 5. Norma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya Nadira Permata Sandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas tentang aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di daerah utara dan daerah penduduk jarang di daerah selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang keempat, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan.
Yang kelima, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keenam, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Dan yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia berada di antara sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur, dan sistem pertahanan kontinental di daerah utara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permatasandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas PPKN pertemuan ke-1 bab 7 tentang apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Ada 6 asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah tujuan dan kepentingan yang sama. Contohnya, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan dan berjuang bersama melawan penjajah. Yang kedua adalah keadilan. Contohnya, seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, serta sosial. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran dapat berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Yang keempat adalah solidaritas. Sebuah bentuk kepedulian kepada orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan lebih besar. Yang kelima adalah kerjasama. Adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan bersama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dan tujuan, memajukan bangsa dan negara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab tugas yang ada di LMS materi, yaitu aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu jawabannya budaya, masyarakat, adat istiadat, ideologi, politik, norma, dan agama. Aspek sosial berkaitan dengan unsur politik, sosial, budaya, tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan PKN, yaitu apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut. Jawabannya, ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, diciptakan demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesempatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Paujian Mahda dari kelas 10 IPS 5 akan mengumpulkan tugas bab ke-7, yaitu jelaskan yang dimaksud pancaran makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan, yaitu tujuan WN mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional
nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa pemahaman dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemanaman dan penghayat wawasan Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Peran serta saya sebagai siswa untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Aktif dalam kegiatan sosial. 4. Mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Ada 6 asas wawasan Nusantara yaitu 1. Kepentingan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. Dan 6. Kesetiaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umanur Hikmah dari kelas 10 IPS 3. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksha Kurnia Putri dari kelas 10 IPS 5 akan menjawab apa saja ancaman yang ada di bidang sosial budaya. 1. Kemiskinan absolut. 2. Terorisme. 3. Separatisme. 4. Perang. 5. Kemiskinan. 6. Kebodohan. 7. Keterbelakangan. Dan 8. Kekerasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Adilianti Putra dari kelas 10 IPS 7. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara (Asia Daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat di Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.